Sayang, strategi kecantikanmu benar-benar luar biasa. Bukan cuma berhasil merebut barang dari tangan Tang Wanqing, tapi juga menghajar hitam itu dengan keras. Besok kita bantu dorong sedikit. Kakek pasti akan mengusir mereka keluar. Hahaha. Nanti kita buat Kian-Kian naik jabatan. Mana aku kalah sama cewek bau itu? Kakek itu ya. Memang pilih kasih. Kian-Kian, kamu juga jangan buru-buru. Grup Tang pasti akan berjaya juga. Gimana kabar yang Xiao itu? Bukannya dia sudah lama mau melamarnya? Ini urusan kamu, tenang saja. Besok di pesta ulang tahun dia akan melamar. Setelah cewek bau itu menikah. Grup Tang pasti akan jadi milik kita. Hahaha. Baiklah, besok kamu tinggal duduk santai dan nikmati pertunjukannya. Hahaha. Menantu perempuan. Kenapa Lin Mo gak datang? Ayah. Anjing itu pasti lupa ulang tahunmu. Kita jangan tunggu dia saja. Ayah, bahkan ulang tahunmu dia bisa lupa. Benar-benar sampah. Iya, kakek. Ayo kita mulai saja. Jangan tunggu anjing itu lagi. Kusi bajumu. Kalau gak selesai jangan keluar rumah. Bibi kedua, hari ini hari ulang tahun kakek. Aku mikir apa sih mikir? Kamu apa haknya ikut pesta ulang tahun? Kakek, ini hadiah yang saya siapkan untukmu, Grup Boy. Pesanan besar senilai 5 juta. Grup Wenyi memang tulang yang susah dikunyah. Kian-Kian benar-benar hebat. Ayah sampai pagi sampai malam sibuk demi pesanan ini. Kian-Kian sudah kerja keras beberapa hari ini. Kakak, kamu bawa hadiah ulang tahun apa buat kakek? Kakek, aku tahu kamu suka kaligrafi dan lukisan. Jadi aku siapkan lukisan naga dan Phoenix 4 harta karun buatmu. Bagus. Kakak, kamu kan wakil presiden grup. Masa cuma bawa kertas dan pena jelek buat menipu kakek? Kamu itu ya. Jangan anggap semua sampah itu harta karun. Wang Jia, kakekmu memang suka kaligrafi. Tapi ini terlalu jelek, kan? Ayah, lukisan Gunung Tianshan ini aku pakai semua koneksi. Menghabiskan lebih dari 1 juta baru dapat. Lukisan Gunung Tianshan ini sudah lama diinginkan kakek. Asalkan kakek suka, aku rela melakukan apa saja. Kakek, lihat ayahku penuh perhatian, kan? Jauh lebih baik dari menantu sampah itu. Dia sehari-hari ya, cuma pintar bikin masalah. Di luar sana, merusak nama baik keluarga Tang kita. Cuma omongan kecil saja. Paman kedua, bakti kamu agak dangkal. Sampah ngomong apa sih? Anjing itu, ini aku habiskan lebih dari 1 juta baru beli. Mana mungkin palsu. Tempat seperti ini juga kamu yang urus? Pergi sana. Sial banget. Ulang tahun kakek saja nggak bisa dirayakan dengan baik. Jangan asal ngomong. Cepat ambil buku dan minta maaf. Hadak perlu minum maaf. Tapi aku dengar. Barang busuk ini kemarin malah mengganggu Kian-Kian. Kian-Kian, dengarkan aku. Benar. Kakek, tolong bela aku ya. Tadi malam. Barang tak berguna ini memanfaatkan aku yang sedang tidur. Diam-diam menyelinap ke kamar saya. Hampir merusak kehormatanku. Kakek, tolong bela aku. Ayah, tolong bela Kian-Kian ya. Dia belum menikah. Kalau urusan ini tersebar, dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Xiao Mo? Ayah. Ibu dan anak itu mengincar proyek besar milik Wanqing. Sengaja menjebak aku. Apa yang dikatakan, Xiao, emo benar. Ibu. Jangan percaya sepihak omongan barang busuk itu. Kalau kemarin kakek tidak bersikeras mati-matian. Kehormatanku sudah hancur. Ibu. Keluarga Tang selalu menjaga nama baik. Kian-Kian tidak mungkin mencemarkan kehormatannya sendiri demi memfitnahnya. Pasti pelakunya berani karena nafsu buta. Enci. Coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kakek, aku memang melihat Lin Mo mengganggu Kiki.
Tapi apa yang terlihat belum tentu kebenaran. Aku percaya pada Linmo. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Gadi esqueceu. Adikmu diperlakukan tidak adil. Tapi kamu malah membela barang tak berguna ini. Kakek, Kian-Kian memanfaatkan kejadian ini sebagai ancaman. Memaksa aku menyerahkan proyek itu kepadanya. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Aku yakin semua orang sudah tahu dalam hati. Berlututlah padaku. Barang tak berguna. Cepat berlutut dan minta maaf. Tang Xian, berlutut sekarang juga. Ayah, Anda duduk dulu. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Jangan biarkan masalah sepele ini merusak suasana hati. Lihat, pohon pinus ini yang abadi di Gunung Hijau. Melambangkan umur panjang, Anda seperti gunung selatan. Hahaha, ayah. Kian-Kian juga hanya sesaat kehilangan akal. Kita rayakan ulang tahun Anda dulu. Hahaha, sudah. Nanti kamu minta maaf sama Xiao Moya. Minta maaf sama barang tak berguna ini. Kamu siap-siap saja bakal kena tamparan dari Yang Xiao. Kata-kata ayahki sangat berharga. Lihat pemandangan gunung dan air ini. Tinta ini mengalir seperti naga yang terbang. Selesai dalam satu tarikan. Sungguh gaya yang luar biasa. Memang bagus. Karya hebat dari sang maestro ini. Malah dianggap barang palsu oleh barang tak berguna ini. Entah siapa yang berani-beraninya dia. Paman kedua, kamu memujinya sebaik apapun. Dia juga palsu. Sampah. Kalau kamu masih ngomong sembarangan. Lihat saja aku robek mulutmu. Lenemau. Jangan asal bicara. Karena kamu bilang itu palsu. Beri aku alasan. Karena barang asli ada di tanganku. Cukup alasan itu? Karena kebenaran ada di tanganku. Cukup alasan itu. Kamu barang busuk. Tak takut lidahmu keseleo karena angin kencang? Aduh, hebat juga. Kamu datang buat lucu-lucuannya. Hahaha, karena kamu bilang kebenaran ada di tanganmu. Ya keluarin saja biar semua lihat. Kenapa buru-buru? Nanti ada yang antar. Sampah ya tetap sampah. Cuma bisa menipu dan buat bingung. Lenemau. Bisa nggak jangan buat malu di sini? Percaya aku sekali saja. Caqueca. Saya meva aquele boss wang data mengu cap cancelamato lantão kepada anda. Hadiah kecil, sebagai tanda hormat. Terima kasih, Bos Wang. Kami sangat menghargai Bos Wang. Tau anda suka kaligrafi dan lukisan. Jadi saya diperintahkan khusus untuk mengirimkan lukisan Gunung Tianshan ini sebagai hadiah untuk Anda. Selain itu ada pesanan dari grup Tianyu senilai 50 juta. Maaf saya tanya. Bos Wang tidak ada hubungan dengan keluarga. Kok bisa kirim hadiah semahal itu? Boss wang meliha anda menantu kermatan keluarga tang. Menanti kehormatan keluarga. Hadiah sudah sampai. Saya pamit dulu. Gimana? Wanqing tidak membuatmu malu kan? Kamu hubungi Bos Wang dari grup Tianjing. Dia berutang budi padaku. Baik, baik. Yang muda yang, kami tunggu kamu. Ayah, kami semua tertipu sama sampai ini. Baru saja yang muda telepon. Dia bilang Bos Wang karena menghargai keluarga Yang. Makanya kirim hadiah. Nanti dia mau. Melamar Vankin. Aku sudah bilangkan. Sampai ni mana mungkin sebaitu. Tunggu yang muda datang melamar kakakku dulu. Nanti yang muda jadi menantu kermatan keluarga tang. Menanti kehormatan keluarga. Jangan buat malu di sini. Paman kedua, bibik kedua. Karena hari ini hari ulang tahun kakek. Tolong beri keringanan. Lepaskan Lingmo. Itu dia yang harus tanggung sendiri. Makanya jangan salahkan orang lain. Kakak, jangan ribet lagi. Bos Wang, Pak Lin sepertinya disalahpahami. Sikap keluarga Tang terhadap Pak Lin. Apa keluarga Tang, ini sedang mencari mati? Ayah Yang Xiao adalah pejabat baik di zaman dinasti Qing akhir. Sampah ini sama sekali tidak sebanding. Itu kakek. Cepat usir sampah ini dari keluarga. Orang hina ini berkali-kali menipu saya. Sombong banget.
Sampai membuat muka keluarga Tang kita jadi malu. Tuan muda kedua. Kalian begitu terburu-buru mengusir saya keluar dari keluarga Tang. Membiarkan dinasti Qing akhir menikah dengan orang lain. Itu sama saja menyerang grup Tang. Kau ini barang apa? Malah menuduh ibu ini. Ibu ini anggap kau kejam. Aku san jadi marah. Aku menyentuh titik sakitmu. Kau berani bertindak semaumu. Berani tidak hormat pada Tuan. Siapa kau, dasar brengsek? Berani memukul ibu ini? Tuan Wang, Anda datang sendiri. Kalau aku tidak datang, hadiah besarku jadi sia-sia dong. Yang Xiao segera datang. Silakan duduk dulu. Yang Xiao itu barang apa sih? Yang Xiao itu barang apa sih? Bukankah kau karena menghormati Yang Jianming barulah memberikan hadiah? Aku ani demi menghormati Tuan Lin. Kalian ini brengsek semua, berani menafsirkan maksudku secara salah. Tuan Lin, maaf. Aku yang tidak mengatur dengan baik, membuat Anda mendapat perlakuan tidak adil. Direktur Wu, mohon maklum. Wang Jing kali ini benar-benar bisa percaya padaku. Kenapa kamu kenal sama Direktur Wang? Aku sudah bilang, dia berutang budi padaku. Kekek Tang. Kau punya menantu yang baik. Direktur Wang bercanda. Aku selalu puas dengan menantu ini. Tuan Lin berbuat baik padaku. Kalau dia mendapat perlakuan tidak adil di keluarga Tang kalian, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Iya, ho. Oh, Qin tua, sudah beberapa hari tidak ketemu. Semakin gila saja ya. Wah, ini kan harusnya berasa dong. Aku baru saja menginjak lumpur di kakiku. Kalau tidak. Tuan, kejari mati ya? Tuan Ji, kejari mati ya? Sampah, cepat bersihkan sepatumu. Jangan ganggu pekerjaanku. Yang Jianming. Perhatian sedikit. Yinmo adalah suamiku. Tidak boleh kau hina dia seperti itu. Aku sudah cerai dengannya. Kenapa? Cing-cing ya. Lihatlah suamimu yang pecundang ini. Bahkan tidak pantas disebut pria. Mengikutinya hanya akan membuatmu jadi bahan tertawaan seluruh kota Rong. Aku ikut siapa? Tidak perlu merepotkan Anda. Jangan marah, ya, Cing-cing. Nanti aku akan melamar kamu di depan semua orang. Supaya kamu benar-benar bebas. Hanya aku, Yang Jianlin, yang pantas untukmu. Lamarangku. Kamu berani melamar wanita aku di depanku. Apa kamu kira Linmu cuma hiasan? Kamu si pecundang malah ngamuk? Coba lihat dulu statusmu sendiri. Pecundang yang jadi menantu tidak berguna. Bahkan kalah dari anjing keluarga Tang. Berani ulangi sekali lagi? Katakan apa maksudmu? Apa kamu berani pukul aku? Kamu memang pecundang seutuhnya. Aku cuma mau lihat apa kamu bisa ngapain aku. Bisa apa kamu sama aku? Aduh. Aku jadi takut sendiri. Berani kamu pukul aku? Ayo. Pukul ke sini dong. Ini kamu yang bilang, lo. Dasar bangsat, berani pukul aku. Kamu sudah selesai. Aku yang biasanya jadi yang bully. Siapa yang berani bully aku? Aku bunuh kamu. Tuan yang pasti punya banyak kesempatan membunuh pecundang ini. Hari ini hari ulang tahun kakek. Jangan sampai jadi aib ya. Nanti kamu masih harus melamar. Baiklah, bayarkan kamu si bangsat. Itu sambang 2 tahun lagi. Selamat Pejai, Tuan Huang. Apakah hadiah yang saya berikan sudah membuat Anda puas? Lukisan Tianshan ini hadiah dari kamu? Bukan aku yang ngasih. Masa bukan kamu, si pecundang yang ngasih? Seingat saya, hadiah mewah ini dari Direktur Wang, Grup Tianjing. Apa urusanmu? Omong kosong, Wang Sui itu ayah angkatku. Aku saja belum pernah ketemu Wang Sui. Apalagi keluarga Tang. Mending kamu terima dulu dan anggap aku ayahmu. Pemilik toko ini ingin membuat anak ini hancur. Itu harus kita dukung. Sejujurnya, ayah angkatku ingin aku menjalin hubungan keluarga dengan keluarga Tang. Oh,
Tuan Yang juga ingin jadi menantu keluarga Tangnya. Kebetulan Tang Qian belum dipinang. Kamu dan Tang, Qian kakap selesai. Omong kosong, tutup mulutmu. Pecundang, mana ada hak kamu bicara? Tuan Yang, saya tak bisa setujui ini. Kakek, tolong pikirkan baik-baik. Demi pekandang menantu ini. Keluarga Tang, kamu, rela ambil risiko. Keuangan grup Tang tidak akan bertahan lama. Kalau Tuan Yon tidak setuju, bisa jadi nanti ayah angkatku malah menguasai keluarga Tang. Ayah angkatku adalah orang terkaya di Rongjeng. Dia ingin menghancurkan keluarga Tang dengan sangat mudah. Kakek, pikirkan baik-baik. Apa akibatnya jika menyinggung orang terkaya di Rongjeng? Akibat apa? Ceritakan dong. Omong kosongmu benar-benar banyak. Sampah. Kakek, saya bersedia memberi waktu untuk berpikir. Tapi ayah angkat saya bukan Wang Zhu. Orang ini benar-benar anak angkatmu? Diam, kau bangsat. Berani-beraninya mencemarkan namaku. Kau siapa, sih? Berani pukul aku? Aku ini Wang Zuan. Kau Wang Xian. Aku malah Wang Shuannya ayahnya. Pergi sana. Bawalah bangsat ini keluar untukku. Pukuli sampai babak belur. Tuan Lin, saya tidak ada hubungan dengan bangsat ini. Tolong percayalah padaku. Aku kira dia benar-benar kakakmu. Enggak ada itu. Penampilan yang bagus. Kembali saja, ya. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Toko. Kakek, saya ada urusan dulu, saya pamit. Aku tidak ingin Tuan Lin mengalami ketidakadilan di keluarga Tang. Pak Wang, tenang saja. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kakekmu kecil. Apa perintahmu? Mulai hari ini, Mo kecil adalah ketua Dewan Grup Tang. Bagaimana bisa grup diserahkan pada sampah ini? Bangsat ini pantasnya apa dan bagaimana? Ayah, kau benar-benar bingung. Saya benar-benar tidak setuju dengan ini. Kakek, tolong jangan serahkan grup pada dia. Serahkan pada dia, kurang dari setengah tahun. Keluarga Tang pasti bangkrut. Tidak, keputusanku sudah bulat. Ayah, saya memang tidak cocok untukmu. Sampah sepertimu masih sadar diri juga ya. Meskipun aku tidak mampu, tapi King King bisa. Kemampuan King King sudah jelas di depan mata semua. King King, bagaimana pendapatmu? Kakek, aku tidak akan mengecewakanmu. Baik, aku serahkan padamu. Aku tidak setuju. King King maju sendiri. Sulit pun harus berhasil. Ayah. Biarkan King jadi ketua Deva. Para tua-tua di Dewan pasti tidak akan tinggal diam. Ketua Dewan tidak bisa. Kalau begitu mulai dari jadi menir umum dulu. Aku akan bantu King King. Kiki, apa yang jadi milik kita, harus kita perjuangkan. Kau ini sampah menantu yang gak guna. Apa ada yang bisa jadi milikmu di keluarga Tang? Ashu, maksudmu apa? Jangan kira kinal Pak Wang saja. Kau sudah bisa mengubah segalanya. Di keluarga Tang, kau akan selamanya jadi sampah. Panto, sini ke sini. Aduh. Ayah. Kamu sudah pikun. Kenapa kamu pukul aku? Minta maaf ke Kaking Kessel. Ayah. Aku minta maaf. Maaf juga untuk kalian berdua. Siapa yang kasih kalian anjing itu? Berani-beraninya menjebak Xiao Mo. Segera minta maaf. Maaf. Lihat aku nanti pulang bagaimana aku bersin kamu. Xiao Mo, kamu puas? Wan King, kamu gimana? Puas. Si Pekunda itu benar-benar sudah keterlaluan. Berani mengincar grup Tang. Ayah, cepat pikirkan cara. Tidak mungkin membiarkan anjing itu dan si brengsek itu menginjak kepala kita. Hanya pekandang menantu Beben. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Lebih baik kita lakukan sekali saja tuntas. Ayah, kamu benar-benar tahu cara bersin pasangan anjing itu. Asal kalian ikuti caraku. Mereka pasti mati. Hei Yang Xiao. Berani-beraninya kamu masih telpon guru. Yang Xiao,
tenanglah. Bukankah kamu sudah lama ingin menikahi Tang Wan King? Aku punya rencana jitu. Aduh. Wan King, kamu lihat aku kenapa? Rasanya kamu jadi berbeda. Setelah 3 tahun jadi pecundang, sekarang lukamu sudah sembuh. Tentu saja tidak bisa terus-terusan ditindas. Limu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku ada APA. Nona, ada apa? Perusahaan tiba-tiba ada urusan mendesak. Aku harus urus dulu. Sudah malam, aku ikut temani kamu ya. Masih bengong apa? Tidak lihat lantainya kotor? Cepat bersihkan semua lantai. Kalau nggak bersih, jangan tidur. Kok masih nggak mau ya? Kalau nggak mau kerja, pergi sana. Sapu lantai, abis itu bersihkan toilet juga. Jangan kira kakek mendukung kamu. Kamu bisa seenaknya nggak kerja. Kamu ini sengaja buat aku susah. Susah kamu? Aku cuma mau kamu sadar siapa dirimu. Seu ramenanto Pecunda. Berani-beraninya kamu ikut campur grup Tang. Kamu. Pecunda makan apa kamu ini? Kamu berani pukul aku ya? Masih mau pukul aku? Pukul kamu malah kotorin tanganku. Anjing Siala. Jangan terlalu bangga. Tunggu saja aku. Buka matamu, lihat jelas. Kalau si pecundang ini berani datang dan pukul aku sampai mati. Tuan muda, tenang saja. Kami profesional kok. Bos, kenapa kamu sobek fotonya? Kami profesional, ngerti gak? Kalau gak sobek, bukan profesional namanya. Kalau gak sobek, kamu bisa ingat wajahnya? Kamu kira aku tunanetra ya? Nanti ikutin ekspresi mataku ya. Wah, masih banyak banget produk perawatan kulitnya. Yah, kelihatannya malam ini harus begadang lagi deh. Tang tahu si tua itu ternyata cukup jago juga ya. Biar aku yang hadang dia. Dia gak bakal bisa kabur dari genggamanku. Eksain. Panggil aku malam-malam gini. Ini sengaja ya? Yang Jianming, kamu datang buat apa? Tentu saja aku datang buat lihat kamu. Lihat kamu kerja keras banget. Yang Jianmin, jangan sentuh aku dengan tangan kotor kamu. Bu, Yang Xiao sudah berhasil kan? Hitung waktunya. Hahaha. Barang gak berguna ini. Tunggu sampai mereka sudah jadi Kenyatta. Lihat dia masih punya muka buat tinggal di rumah mereka. Kalian maksudnya apa? Haha, gak paham ya? Yang Jianming mau tidur sama istrimu. HMPH, kamu yang gak berguna masih nyapu di rumah. Ngomong jelas-jelas dong. Kamu ngapain? Lepasin aku. Kalau berani, cari Yang Jianming di kantor. Kamu di sini ngebully perempuan. Kira apa? Lepasin aku. Wan King, mau bunga apa? Kamu brengsek. Berani pukul ibuku. Aku bakal bikin kamu tahu gimana rasanya mati. Bos. Kamu yakin orang yang Xiao mau bersin itu dia? Sialan. Aku sudah robek fotonya. Aku bagaimana tahu? Ayo, bertindaklah. Anak ini gak bakal pecah. Kayaknya juga bukan orang baik. Serandia. Hanya kamu yang berani lawan tuan muda kami, sialan. Kalian siapa? Kalian mau apa? Tentu saja mau pukul kamu. Pukul sampai mati. Wah, kalian dua siapa sih? Kalian sebenarnya siapa? Aku mau kena pukul juga gak apa-apa. Tapi aku harus tahu alasannya. Berani-beraninya menyinggung Yang Xiao Ye. Pukulin sampai mati, bajingan tua. Yang Jianming yang suruh kalian datang? Kino Yang Xiao? Kalau begitu pasti kamu dong. Om kedua? Mobilnya kenapa?
Kasih tenaga dong. Belum makan ya? Pukul-pukul aja gak ada tenaga. Kamu siapa sih? Ah, aku cuma lewat. Kalian lanjut aja ya. Salah, bos. Tadi anak itu kayak di foto. Kamu gak salah lihat. Pasti gak salah. Sial, salah orang. Jangan sentuh aku pakai tangan kecilmu itu. Ching-ching. Kamu harus tahu perasaanku. Aku sudah melakukan banyak hal. Semua demi kamu. Apa enaknya sama orang gak berguna itu? Balikan? Buang aku saja. Kamu gila. Lepaskan aku. Aku sudah menunggu hari ini berbulan-bulan. Orang gak berguna itu gak bisa memuaskanmu. Biar aku yang memuaskanmu. Berani sentuh aku. Ibumu gak bakal tinggal diam. Orang gak berguna itu mungkin sudah babak belur dihajar orangku. Dia gak akan datang selamatkan kamu. Aduh. Kiki. Ningmo, kamu datang. Bajingan, berani-beraninya kamu ganggu urusanku. Aku bunuh kamu. Istriku, kamu cari mati ya. Linmo, kasih pelajaran dia aja. Jangan bikin masalah makin besar. Baik. Ikuti kata kamu. Jinmo, kamu sampah. Berani pukul aku cari orang bunuh kamu. Aduh, sialan kamu. Aduh, sialan kamu. Aku bilang, kamu berani pukul aku lagi. Terbang dan bunuh dia buat aku. Diam. Jing, gak apa-apa. Nanti gak ada yang berani ganggu kamu lagi. Yang Jianming, bajingan itu. Biarin bodyguardnya pukul aku. Sialan tahu-tahu. Berani-beraninya kamu maki aku. Pukul aku. Yaha. Lagi pengen nyalurin amarah nih. Pukul sampai mati. Saat itu dia masih hidup. Ada yang lihat dia di kerumunan. Pergi bawa dia kembali. Hidup harus ketemu orang. Mati harus lihat mayat. Dia keponakanku yang berharga. Gak akan lepas dari genggamanku. Sialan itu pasti sudah babak belur dihajar Yang Shao. Tentu saja. HMPH, dia berani lawan Yang Shao. Itu berarti dia mati duluan. Bisa jadi. Beras mentah sudah jadi nasi, hahaha. Setelah itu, keluarga Tang jadi milik kita, hahaha. Iya dong. Vanking. Seharusnya kamu. Apa kamu mau bilang? Wan King harus bersama Yang Jianming. Kamu sampah. Di sini kamu gak punya hak bicara. Apakah kamu yang melakukan hal tentang bibi Yang Jianming? Kakak, kamu gak boleh asal bicara seperti itu. Masih berani membantah? Bai Siu sudah mengaku tadi. Dasar kamu, bangsa. Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu panggil nama ibuku langsung. Kamu dan ibumu itu berhati ular berbisa. Tak pantas mendapat hormat dariku. Kamu pukul anakku. Berhenti sekarang juga. Kalian mau memberontak ya? Kakek, si bangsat ini. Berani memukul aku. Kakek, tolong bela aku ya. Bangsat ini nggak hormat sama yang lebih tua. Sampai berani pukul aku. Ayah, kamu harus hukum dia berat-berat. Duduk. Sebenarnya terjadi apa? Kin, kamu jelaskan. Kakek. Tadi di kantor aku hampir diperlakukan buruk oleh Yang Jianming. Kalau bukan karena Linmo datang tepat waktu, Akibatnya sangat buruk. Apakah ini kalian berdua yang lakukan? Ayah, kamu nggak boleh menyalahkan kami. Tang Wan King ini cucumu. Kian ini juga cucumu. Kamu nggak boleh memihak dia. Iya, Kakek, kamu jangan dengar si bangsa ini. Masih nggak ngaku juga. kalau ada bukti, tunjukkan saja. Kalau nggak ada bukti, tutup mulut. Tatapan si bangsat ini menyeramkan banget. Mau bukti ya? Kalau begitu, Suryong jamming datang
dan hadapi langsung. Kamu benar-benar merasa penting ya? Yang Xiaoye, kamu kira kamu siapa sampai seenaknya diundang? Sudah datang, undang dia baik-baik. Dengan cara apapun juga, dalam 10 menit harus bawa Yang Jianming ke keluarga Tang. Baik, Pak. Saya akan segera mengurusnya. Limo pamer ya. Tapi ada batasnya juga. Dalam 10 menit mau undang. Yang Xiaoyi. Ayah saya saja nggak punya muka sebesar itu. Apalagi kamu. Cukup, masalah ini harus diselesaikan tanpa toleransi. Tang, tahu kemana? Yang Jianming bangsat, ini terlalu kejam. Sayang, cepat pulang ya. Ada masalah besar di rumah. Iya, baik, aku akan segera pulang. Sampai wanita saja nggak bisa diatur. Ayah, si bangsa keluarga Tang itu apa-apaan sih? Dengan gagahnya menguasai grup Tang. Kalau nggak bisa, posisi pewaris keluarga yang juga jangan harap. Ayah, dengarkan aku jelaskan. Masalah ini dia nggak. Ayah. Aku sumpah pengen kamu mati. Kamu cuma orang Asia. Kalian siapa? Mau apa? Ikat dia untukku. Hei, kamu mau ngapain sih? Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa ayahku? Lihat seluruh kota Long. Siapa berani sentuh aku? Kamu sudah menyinggung Tuan Lin. Tak peduli kamu siapa. Siapapun ayahmu. Ayah. Kamu dipukuli siapa sampai begini? Sakit, 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 sakit. Ini kenapa sih? Ada apa di rumah? Hei kamu. Kalian kenapa nggak kenapa-kenapa? Anak durhaka. Apa kamu kerja sama-sama yang Jianmin buat ngebully King? Ayah, aku gak mungkin melakukan hal seperti itu. Paman kedua. Kalau kamu gak mengakui juga gak apa-apa. Nanti yang Jianming datang, kebenaran pasti terungkap. Sampah, kamu ngomong apa sih? Ayah itu sampah. Dia mensemarca nama baik keluarga kita. Kerjasama sama orang luar buat nejibuli tang vanking. Sampah, sadari posisi kamu. Mulutmu seenaknya nyerang orang. Baik, ini urusan kalian atau bukan? Ayah, kalau mau menuntut. Suruh sampah ini tunjukkan buktinya. Siapa? King kena bully itu bukti kamu ini sampah gak berdaya. Kamu memang baru percaya kalau sudah kejadian. Siapa? Jangan sok bersih dari aku. Luka-lukaku belum aku hitung sama kamu. Kamu berani maki aku? Aku lihat siapa yang berani sentuh kamu. Tuan Lei, orangnya sudah dibawa ke sini. Ternyata kamu yang nyuruh orang. Aku akan bunuh kamu sialan. Santai saja. Soal yang Jianmin yang kerja sama Tang tahu buat ngebully istriku. Itu benar. Mau gimana? Kamu bunuh dia? Gak mau ngomongnya? Aku pengen lihat, tulangmu kuat atau mulutmu doang yang keras. Hancurkan kedua kakinya? Iya. Vei. Serahkan ke aku, sialan. Aku tanya sekali lagi. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Tang Tao? Tidak, aku akan bunuh kamu sialan. Mulutmu keras banget ya. Bawa keluar dan biar saja. Ayah. Aku bilang. Iya, tahu. Tahu suruh aku cari orang ke perusahaan. Dia juga suruh aku bunuh kamu. Maksudmu aku harus bunuh kamu? Ayah, jangan pukul lagi. Aku tahu aku salah. Kamu benar-benar pengen bikin aku marah. Ya. Kakek, jangan pukul lagi. Ayahku cuma lagi bingung saja. Pak Tua, tolong tenangkan diri. Dia juga demi keluarga tang. Semua diam. Xiao Emo Ching. Kalian bilang bagaimana harus memperlakukan anak durhaka ini? Serahkan saja pada Pak Tua yang memutuskan. Mulai sekarang. King akan mengelola perusahaan sepenuhnya. Kalian jangan ikut campur lagi. Ayah,
kamu terlalu memihak. Aku tidak setuju. Anda tidak bisa seperti ini. Aku juga cucu kandung Anda. Semua diam. Kali ini anggap saja pelajaran. Kalau masih ada kali berikutnya, kalian keluar dari keluarga Tang. Yang Jiamin menasihati kamu. Sebanyaya jangan bermusuhan dengan Tuan Lin. Ayo pergi. Dendam ini, aku akan balas suatu saat nanti. Lin mau. Tunggu aku, ya, aku akan membunuhmu suatu saat nanti. Li Ji, kamu naik duluannya. Nanti aku cari kamu. Ok. Penggantit. Siapa yang suruh kamu datang? Nah, ada orang yang ingin nyawamu, loh. Tolong cek seseorang untuk saya. Pak, saya langsung cek sekarang. Dasar anjing, kok kamu datang? Mau kemana aku kayaknya bukan urusanmu. Ejekanmu jangan terlalu sombong dulu. Kamu kumanjing peliara Tang Vanking. Sudah jadi menantu selama ini. Mungkin bahkan belum pernah pegang tangan Wan King. Apa urusanmu? Aku cuma kasihan kamu jadi menantu selama ini. Tapi masih diperlakukan seperti Kasim. Kamu mungkin bahkan gak tahu rasanya punya wanita. Pasti gak tahu, kan? Linmo, kamu gak perlu anggap aku musuh. Asal kamu bisa menghancurkan Tang Wan King, apapun yang kamu mau, aku akan kasih. Kakak kipar. Kamu ngapain sih? Ini kan di kantor. Sembunyikan trik kotor kamu itu. Bikin aku muak. Dasar anjing sialan. Berani kamu pukul aku? Dia pakarku. Kamu mau apa? Baiklah. Kalian berdua gak akan bisa senang-senang lama. Kian, aku nggak perlu jelaskan. Linmo, aku cuma merasa kamu berubah. Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Sebenarnya waktu jadi menantu. Tuan Tang, rapat dewan sudah mau mulai. Semua sudah menunggu. Nanti setelah aku pulang kerja, kita bicara baik-baik. Pemilik toko sudah cek. Itu sepertinya orang dari gerbang malam. Gerbang malam? 3 tahun lalu, dia adalah pemimpin gerbang malam dan melukai aku parah. Tidak kusangka mereka belum menyerah. Pemilik toko bilang gerbang malam akan buat gerakan besar. Aku sudah suruh Yeli Lindunji kamu diam-diam. Bagus, jangan sampai kita membanggakan Yuler Tider. Semua kelompok, laporkan situasi. Kak Li bilang ada masalah di selatan. Halo. Semua kelompok segera pergi ke selatan untuk bantu. King, hari ini di kantor tidak ada masalah besar kan? Tidak ada. Kok aku dengar Dewan Direksi memakzulkan kamu? Tante, maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Ketua Dewan kamu mungkin tidak akan lama lagi. Grup ini tanpa kita berdua, mungkin cepat atau lambat akan bangkrut. Ya sudah, coba saja. Kalau tidak ada tikus busuk, kamu pasti akan pergi. Dasar boca busuk. Kamu kira siapa yang tikus busuk? Dasar bocah busuk. Kamu kira siapa sih tikus busuknya? Tante, kamu sudah pikunnya? Tentu saja maksudku kamu. Barang tak berguna. Sungguh tidak pantas kamu bicara. Orang kedua. Dia suamiku. Tolong jaga perkataanmu. Barang tak berguna selalu bersembunyi di belakang wanita.
jangan buang waktu dengan mereka. Kita berdua saja. Tinggal tunggu pertunjukan seru. Yinmo, kamu balik dulu ke kamar. Aku mau cari kakek. Ada hal penting. Baiklah. Ini hitungnya setengah harga. Bahkan dia pasti kalah. Sudah. Tuan, kau tidak menja sevaka. Bos pembunuh gerbang malam. Jangan bergerak dulu. Aku akan segera antar kamu ke rumah sakit. Kalian sedang apa? Aku akan jelaskan. Mau dengar? Ya, dengarkan aku jelaskan. Linmo, kamu mau jelaskan gimana? Banyak hal tidak seperti yang kamu pikir. Aku pikir bagaimana? Dasar sampah. Kamu sudah pandai ya, malah mencuri orang. Sampai dibawa pulang ke rumah. Kalau mau mencuri orang, jangan dibawa pulang dong. Iya, pergi ke hotel saja. Berapa sih biaya yang dikeluarkan? Sekarang malah ketangkap ya? Haha. Haha. King, menurutku. Sebaiknya buang si sampah itu dari keluarga. Memalukan dan mempermalukan keluarga. Urusan saya tidak perlu kalian repotkan. Keluar sana. Hahaha. Keluar. Ini kesempatan bagus sekali. Cian. Cepat kamu suruh Baby MU pergi. Aku akan sampaikan di sini. Oke. Ada orang di luar pintu. Tidakku, sedang dalam bahaya. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Tapi tante dua dan yang lain ada di luar. Aku lewat jendela saja. Aduh. Kakek, lihat deh barang busuk ini. Di mana kakek ini, ya? Kakek, cepat masuk. Lihat pertunjukan bagus ini. Cucu menantu kesayanganmu itu benar-benar membuat keluarga Tang kita bangga. Kamu berdua sebenarnya mau ngapain sih? Menantu bebanmu itu malah mencuri sampai ke dalam rumah sendiri. Barang ini jelas gak bisa disembunyikan. Terima kasih Tante Dua. Malam-malam gak tidur. Bawa kakek ke kamarku. Di mana si beban itu sama wanita di tempat tidur? Suami sendiri malah selingkuh. Sampai dibawa ke dalam rumah. Kamu malah nutupi dia. Kamu gak punya harga diri ya? Ini benar-benar kekacauan. Samuel keluar dari sini. Aku tadi jelas lihat si beban itu. Tidur bareng wanita di sini. Ayah, kata Kian benar. Aku juga lihat wanita itu tadi. Diam, cepat keluar dari sini. Kamu sudah pikunnya? Kapan di tempat tidurku ada wanita? Kapan di tempat tidurku ada kamu? Berani buat tapi gak berani tanggung jawab. Bikin aku malu di depan kakek. Hari ini aku gak akan biarkan mulutmu tetap tertutup. Tante Dua masih mau pukul aku. 3 tahun ini kamu gak cukup sering sakiti aku? Barang busuk. Berani pukul aku? Hahaha, benar-benar barang busuk. Kamu mau memberontak ya? Liha barang busuk itu sakiti kami berdua. Benar-benar keterlaluan. Kamu kayak orang gila. Kakek, dia berani sakiti kita berdua di depan mata kamu. Dia memang gak menganggap kamu penting. Kalian yang salah duluan. Cepat minta maaf ke Xiao Mo. Orang tua ini pasti salah minum obat. Suruh aku minta maaf ke si beban ini? Kenapa bengong? Minta maaf? Gak usahlah. Jangan sok menang dan pergi sana. Kakek, jam segini kok belum tidur juga. Juga mau lihat pertunjukan. Sudah tua, gak bisa tidur, kalian istirahat saja. Kamu yakin mau jelaskan ke aku? Wenjing 3 tahun lalu, saat aku masuk ke keluarga Tang, aku sedang terluka parah. Merawat luka selama 3 tahun. Jadi orang yang di mata orang lain cuma pemalas yang menunggu mati. Lalu, lukamu sudah agak membaik, kan? Sudah sembuh total. Tapi keluarga Tang sedang menjadi incaran orang lain. Aili terluka demi melindungi kita semua. Lalu kita harus bagaimana? Tenang saja, aku ada di sini. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Aku belum siap.
Santai, kita lakukan nanti saja. Malam ini kita tidur di ranjang saja. Baiklah. Tapi kamu tidak boleh menyentuhku. Omong kosong. Kalau begitu, aku cabut dulu saja. Ah, jangan pergi. Anjing tak berguna itu berani-beraninya memukulku. Cepat atau lambat aku akan menghabisi ayahnya. Bagaimana perkembangan di perusahaan? Aku hampir gila karena si tak berguna itu. Tenang saja. Besok di rapat direksi, gadis sial itu akan dipecat. Semua sudah dalam kendali. Kali ini aku pasti akan menjerat pasangan sial itu ke hukum. Perusahaan yang Xiao sudah diatur. Kamu terus tekan grup Tang. Rapat direksi pasti akan mengadakan pemecatan besar-besaran. Kamu bekerja dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku mau grup Tang. Orang ini benar-benar tamak dan tidak tetap pendirian. Untuk berjaga-jaga. Gadis sial Tang Wankin aku serahkan padamu untuk dihadapi. Aku harus membuat nama baiknya hancur. Yang Xiao benar-benar licik. Kamu menang, dapat harta keluarga Tang dan aku dapat wanita cantik. Kalau bukan karena kaki ini yang dirusak oleh si tak berguna Lin Mo, aku pasti ingin sendiri merasakan rasanya istri dia. 3 kakinya sudah rusak semua. Tong, pulang dan tunggu kabar baik, ya? Nona Tang, sejak kamu menjabat, grup mengalami kerugian 50 juta. Bagaimana kamu menjelaskannya? Grup sedang membuka banyak proyek besar akhir-akhir ini. Dalam waktu singkat sulit untuk membalikan keadaan. Aku sudah berusaha keras untuk memperbaikinya. Agak mipiaga, kalau begitu. Berarti kamu tidak mampu membantu perusahaan menghasilkan uang. Besok hutang grup akan jatuh tempo. Jika 200 juta tidak terlunasi, grup Tang akan bangkrut dan dilikuidasi. Tang Han King, kamu cepat kumpulkan uang sekarang juga. Kalau sampai bangkrut, jangan salahkan kami kalau tidak segan-segan. Wah, ramai sekali di sini. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, keluarga Tang bakal hancur. Itu posisi kakek. Orang tua itu menyerahkan grup Tang ke gadis sial sepertimu. Ini milikku. Teman-teman, aku punya saran bagus. Tidak tahu kalian mau dengar atau tidak. Saran apa? Aku dengar, bos yang dari grup Ryu sangat tertarik dengan perusahaan kita. Gimana kalau kita jual saham ke bos yang saja? Itu saran yang bagus juga. Daripada cuma menunggu kematian, lebih baik begitu. Bagus. Kalau orang tidak memikirkan dirinya sendiri. Maka akan binasa. Bukankah cuma utang 200 juta saja? Aku akan coba bantu. Kalau utangnya besar, kamu bagaimana? Kalau aku tidak bisa, aku akan mengundurkan diri dengan rasa tanggung jawab. Terserah kalian mau bagaimana. Kalau aku berhasil, aku akan membeli saham kalian dengan harga 20% dari harga pasar. Gimana? Takut. Kalau mau jual, jual saja. Tapi aku ingin lihat bagaimana kamu bisa kumpulkan 200 juta itu. Hahaha. Pak Tang pasti sudah bersekongkol. Bahkan paman kedua ikut membela orang luar menindas saya. Sepertinya grup ini benar-benar sudah tamat. Pak Teng. Ayo keluar saja. Aku ingin sendiri dulu. Pak Wu, apa yang Anda katakan benar? Tentu saja, asalkan Nona Tang bersedia. 200 juta siap. Baik, saya segera ke sana. Pemilik toko, orang dari pintu malam tampak sudah menyusup ke lonceng. Aku akan kirim pengawal lagi. Tidak usah, aku akan urus sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ellie? Dia sudah baik-baik saja. Biar dia tenang. Jangan datang lagi, nanti malah bikin waspada musuh. Ada satu hal lagi. Sepertinya grup Riau punya masalah. Masalah itu akan aku tangani sendiri. Kamu telepon siapa? Oh, teman saja. Kenapa aku dengar kamu sebut Eli? Dia ngajak kamu ngapain? Hei, dengarkan penjelasanku. Tidak usah jelaskan. Aku percaya kamu. Ayo, antar aku ke Hotel Rongcheng. Mau ke hotel buat apa? Urusan bisnis.
Kerjasama kali ini termasuk investasi dari grup guru. Ayo pergi. Nona Tang sudah datang. Pak U, saya dengar dari telepon. Anda bersedia berinvestasi 200 juta ke grup Tang. Saya mewakili keluarga Tang benar-benar berterima kasih. Nona Tang pasti bukan cuma mau mengucapkan terima kasih saja, kan? Tapi mengucapkan terima kasih saja juga sudah cukup. Ah, silakan, duduk. Kita bicarakan soal kerjasama. Pak Bo, saya tidak bisa minum alkohol banyak. Saya ganti dengan air saja ya. Tidak aba-aba. Hahaha, Nona Tang memang pantas jadi putri keluarga Tang. Sifatnya yang keras itu aku suka. Air ini terasa menyentuh hatiku. Pak U, soal kerjasama ini. Kerjasama apa? Kita semua sudah dewasa. Mbak Tang pasti paham maksud saya, kan? Mbak Tang. Kalau kamu melangkah keluar pintu ini, keluarga Tang siap-siap bangkrut saja. Grup Rio dironceng. Satu-satunya yang bisa bantu kamu cuma saya. Wu Xiao, kamu mau gimana sih? Jangan buru-buru dong. Ngomongin bisnis mana ada tanpa minum-minum. Mbak Tang. Minum, sekali teguk ini 2 miliar saya taruh. Saya nggak apa-apa. Asal kamu minum. Pak U, saya sudah habis minumnya. Sudah lama saya kangen sama kamu. Ayah. Perusahaan sudah kayak gimana kena habisin sama si King itu. Pagi tadi para pemegang saham sudah ngasih ultimatum terakhir. Entah jual perusahaan atau ganti orang yang pegang jabatan. Ganti siapa? Ganti kamu. Kakek Tang tahu itu anak kandungmu sendiri. Kamu rela kasih perusahaan ke orang luar, tapi nggak mau kasih ke anak kandungmu sendiri. Omong kosong. Bukannya kamu nggak mau ikut campur urusan perusahaan? Kalau nggak ikut campur, perusahaan bakal bangkrut. Kakek, obligasi perusahaan akan jatuh tempo besok. Kami nggak mau ikut tanggung utang sama kamu. Betul banget. Manfaat nggak ada hak kita. Tapi susahnya dapet. Kalau menurut saya, mending pulang saja. Sudah lama di dalam, kok belum keluar juga. Jangan-jangan Ada, apa ya. Gak boleh, saya harus cek dulu. Oh, Cantik Yang, aku datang nih. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu perlakukan aku seperti itu, Limo nggak bakal tinggal diam. Esai pekandang ruwesyu ajaratong. Aku hancurin dia. Wanitaku mau mati ya? Kamu pecundang, desainannya berani datang lagi? Bunuh dia buat aku. Berani sentuh istriku. Kamu cari mati nih? Jangan-jangan. Lemon, kepala aku sakit banget, nggak enak badan. Kamu berani kasih dia obat tidur? Siapa yang ngajarin kamu? Dipinjam di dalam saku. Lemon, aku hampir dibully sama dia. Suka kasih obat tidur ya? Atau suka main apa sih? Hahaha. Botak Kiang, kamu mau ngapain sih? Kamu kan suka aku, ho? Kamu pecundang suka pamer. Aku sumpah bunuh kamu. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Berani sentuh istriku. Aku bunuh kamu. Aku langsung telepon orang buat bantu. Telepon siapa? Tolong kirimkan aku 2 gelandangan. Bawa mereka ke hotel kota kehormatan. Baik,
Pak, saya akan segera mengurusnya. Hei, paman kedua. Aku dipukuli orang. Cepat datang ke sini. Dukung aku ya. Ada yang berani ganggu aku? Sayang Tanggia. Aku akan segera mengerahkan ribuan pasukan. Kamu sudah tamat. Aku ini paman kedua, kepala keamanan grup K. Di bawahku ada ribuan pasukan. Kalau dia datang, aku sudah mati duluan. Oh ya? Kita lihat siapa yang mati duluan. Kenapa buru-buru? Mau buru-buru reinkarnasi ya? Andi ini, Tuan Hai, keponakan besar Anda dipukuli menantu itu. Cepat pergi selamatkan dia. Apa? Kami berdua kalah dari satu orang. Kamu ya? Siapa berani ganggu keponakan besarku? Ya cuma kamu yang berani ganggu keponakan besarku. Paman kedua. Wanita bau itu mau perangkap aku. Aku baru saja buka ikat pinggang. Si sampah itu langsung menyerbu aku. Bahkan sempat beberapa kali tampar aku. Ribuan pasukan. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Kepala Zheng, kamu hebat banget ya. Perempuan ini. Sekretaris AI. Kebetulan, kok kamu juga di sini? Aki Yang, perempuan ini siapa? Lumayan cantik ya. Ini sekretaris Pak Wang dari grup Tianjin. Sekretaris, loh, paman kedua, kamu hebat juga. Sampai kenal sekretaris grup Tianjin pula. Cepat bunuh menantu sampah itu. Paman kedua, tanggap Yuna Menanda sampai to you. Aku bisa ikut ambil bagian. Hehehe, ayo dong. Kamu ini paman keduanya dia ya? Kalian mau ganggu tamu kehormatan Pak Wang. Kakak Aimi, dengar penjelasanku dulu. Aku ini sepupu ibu. You can saudara kandung. Paman kedua, ngapain bengong? Serang dia dong. Serang kamu, dong. Kalau kamu mau mati, jangan bawa-bawa aku ya, paman kedua. Kenapa kamu pukul aku? Pukul dia dong. Aku yang pukul kamu, dong. Pemuda, sekretaris I. Maaf ya, aku memang gak kenal dia. Aku pergi duluannya. Kamu ya, paman kedua. Jangan tinggalin aku sendirian. Ve. Paman kedua, kamu. Keponakan besar itu kalau main langsung kejam banget. Elina, wanita itu, kita gak bisa sembarangan main-main sama dia. Untung aku Liu Dehua. Kalau enggak, tim keamanan pasti nggak bakal ngasih ampun sama kamu. Aduh, itu. Jadi kita nggak tolong anak buahnya? Tolong apa coba? Biarkan dia cari sendiri, jalan aja, jalan. Dasar sampah, jangan terlalu sombong. Paman kedua aku pasti bakal kirim bala bantuan. Oh ya? Aku kasih peringatan. Jangan kebablasan. Kalau paman kedua aku datang. Aku bakal suruh dia bikin kamu angkur berkeping-keping. Kalau aku lepasin kamu, aku malah pinjam main-main sama kamu dulu. Orang yang kamu cari udah ketemu. Udah ketemu. Ayo masuk aja. Kami panggil kalian supaya nemenin dia main dengan baik. Pastikan dia nyaman dilayani. Setelah semuanya beres, tiap orang dapat bonus 10.000. Bos, tenang aja. Malam ini kita layani dia dengan sangat baik. Haha. Kalian mau ngapain? Jangan dekati aku. Berani kamu ngelakuin ini ke aku? Aku pasti suruh paman kedua aku bunuh kamu. Jiong, Kalian ini semua kotor banget. Baik, Pak. Zheng Donghai adalah kapten tim keamanan grup Tianding. Perlu nggak kita tindak dia? Nggak perlu, cukup pecat aja. Orang kayak dia nggak pantas di kepolisian. Ayah, kasih posisi direktur ke aku. Aku janji akan buat perusahaan melewati masa sulit ini. Kalau benar Nizi kamu kasih ke aku, kamu pasti bakal jual perusahaan itu lagi. Walaupun nggak dijual. Siapa yang mau bayar utang 200 juta itu? Siapa yang punya kemampuan bayar? Kakek, kamu nggak mungkin berharap menantu kamu yang nggak berguna itu ya. Dasar-dasar sampah itu. Dia sama sekali nggak bisa bantu kita. Tuan Tang. Sekarang, satu-satunya yang bisa selamatkan keluarga Tang cuma keluarga Yang. Aku datang hari ini cuma kasih kamu dua pilihan. Yang Shao, keluargamu nggak sambut kamu. Yang Shao, terima kasih sudah datang sendiri. Omong kosong, kalau nggak datang, kamu bisa gerakan orang tua-tua itu? Kakek, sekarang cuma ada dua jalan buat kamu. Entah jual saham grup Tang dengan harga murah ke aku.
Atau. Suru Lin Mo, Dan Si Jalong Tang, Wanxing Datang, Kehadapanku. Itu nggak mungkin sama sekali. Ayah, kamu benar-benar sudah pikun. Kalau perusahaan bangkrut dan dilikuidasi, keluarga kita bakal jadi pinjaman semua. Anak durhaka, kenapa aku punya kamu yang gak guna ini? Yang Xiao, silakan pulang. Aku sama sekali tidak akan setuju dengan syaratmu. Orang tua-tua. Jangan sungkan. Ayah sudah tua. Mending nikmati hidup dengan tenang. Kekuasaan perusahaan lebih baik kamu serahkan saja. Kamu mau merebut kekuasaan. Benar? Hahaha. Wah, saham pemegang saham kedua dan ketiga perusahaan sudah diserahkan semua ke aku. Suaraku paling kuat dalam perusahaan ini. Yang Xiao. Apa kamu sudah membuat pasangan itu berlutut di hadapanmu? Supaya kamu mau beri pinjaman 200 juta bantu tak melewati masa sulit. Bagus. Aku akan buat sifat buruk Lin Mo mereda. Baik, pasti akan buat yang Xiao tercapai keinginannya. Ayah serahkan kekuasaan perusahaan saja. Setidaknya aku akan buat perusahaan tetap pakai nama Han. Pejingin. Kok bisa lahir anak ingkar seperti kamu? Ayah sudah sampai titik ini. Kamu lepaskan saja. Iya kakek. Kita ini keluarga. Jangan buat masalah sampai parah. Kamu nggak benar-benar harap orang tak berguna itu bantu kita bayar hutang, kan? Kalian semua keluar dari sini. Tangkap orang tua, ini biar aku. Biar dia tanda tangan surat perjanjian pengalihan saham dengan patuh. Patuh tanda tangan. Kalian mau ngapain? Orang tua, selama kamu patuh. Aku juga nggak akan terlalu sedih. Saham ini dialihkan ke aku, bukan dialihkan ke orang luar. Suruh kakek tanda tangan. Berani semua. Paman kedua kamu benar-benar anak yang berbakti. Bajingan kecil ini ternyata belum mati. Wu Cheng, bajingan ini, Yang Chao, kamu masih berani datang ke keluarga Tang. Kelihatannya pelajaran terakhir tidak cukup menyakitkan. Kenapa diam? Serang aku. Kamu bodoh, mau ngapain? Wu Chen itu kamu atur. Aku juga sudah memperingatkan kamu. Kalau ada kali berikutnya, tidak akan aku maafkan. Pak Guru, jangan sampai jatuh ke tanganku. Kamu berani pukul aku. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Aku juga mau istrimu di bawah aku. Wah, 7 tahun. Ini pengakuan. Sampah, bajingan. Aku mau kamu bayar dengan darah atas darah. Aku urus semua urusanmu juga. Terakhir bersekongkol dengan yang Jianming di kantor buat istri aku sengsara. Kali ini lagi-lagi mau memakai alasan investasi. Menipu istri saya ke hotel. 2 kali berturut-turut menantang batas kesabaran saya. Kalau kamu mati-matian nggak mundur, mau ngapain? Ngapain? Tentu saja ingin membunuhmu. Jangan asal main kasar ya. Ini kan keluarga Tang. Masih tahu, ini Tang and I. Bawa orang luar buat memaksa mengambil dalihan. Ini memang urusan yang harus kamu lakukan. Kalau Bejro APA, Perusahaan ini memang milik keluarga Tang kami. kalau bukan karena kamu, menantu tak berguna ini. Kenapa kakek bisa pilih kasih? Dasar bajingan berani pukul ayahku. Siapa berani buah kamu berani? Orang too abusive. Kamu mau serahkan perusahaan ini ke orang tak berguna ini? Baiklah. Kalau begitu biarkan orang tak berguna ini mati bersama perusahaan. Kakek, jika kamu memang pilih kasih begitu, biarkan saja orang tak berguna ini bayar hutang. Hutang 200 juta sampai mati pun kamu nggak akan lunasi. 200 juta itu banyak, bahkan kalau 2 miliar pun aku masih sanggup bayar. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu bisa tunjukkan 200 juta, aku akan sujud minta maaf padamu. Sekarang memang benar. Apa saja orang tak penting berani bongkar mulut. Dasar bajingan, kalau kamu nggak bisa bayar uang,
Kamu sujud minta maaf ke Yang Xiao Dao. Linmo, jangan bicara. Untuk masalah hutang yang membual, aku akan cari cara lagi. Bukankah aku sudah bilang, aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Kekek. Uang di kartu ini cukup untuk melunasi seluruh hutang grup Tang. Hanya dengan kartu rusak ini, berani habiskan dengan borosnya seperti ini. Kamu cuma mau menipu kami begitu saja? Kalau kartu rusak ini ada uangnya, aku juga mau sujud minta maaf padamu. Kalau tidak ada, kamu keluar dari Long City sekarang juga. Itu kamu yang bilang. Kalau aku yang bilang, terus bagaimana? Kamu pura-pura. Ya pura-pura lah. Dasar orang yang gak tahu malu. Sampai kartu keuangan Tianjin Group saja gak kenal. Sekretaris Wang Quan. Kenapa dia datang? Kartu ini bukan cuma bisa diterima untuk 1 miliar. Bahkan untuk 10 miliar pun bisa diterima. Sekretaris An, apa kalian sudah bersekongkol untuk menipu saya? Menipu kamu? Kamu layak apa? Kartu naga emas yang dipegang Tuan Lin. Hanya ada satu di seluruh kota Rong. Kalau kalian meragukan Tuan Lin, sama saja kalian meragukan saya. Kak Chia. Tuan Lin Zhangdonghai sudah dipecat. Tidak ada lagi orang di kota Rong. Yang mau bekerja sama dengan kami. Baru saja siapa yang bilang mau sujud ke saya? Limo, jangan keterlaluan. Waktu kalian memaksa, kakek tanda tangan perjanjian pengalihan. Bukankah ITU juga keterlaluan? Paman kedua, bibi kedua. Kalian mau sujud sendiri atau aku bantuin? Bantuin mereka. Ayah. Sujud atau tidak? Kalau suruh aku, sujud sama sampai sepertimu. Jangan harap. Kamu gak mau sujud, aku yang sujud buat kamu. Aku nggak sujud. Aku sujud sendiri. Kakek harus perlakukan dia seperti apa? Anak yang gak berguna. Usir mereka dari keluarga Tang. Menanda baik hati. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan grup Tang. Kakek tenang saja. Selama aku ada, langit nggak akan runtuh. Yang muda yang Xiao itu jago kungfu. Kenapa nggak bilang dari dulu sih? Bikin aku repot aja. Aduh Bukannya sudah siapin orang duluan? Kok bisa gagal? Bukan cuma gagal sih. Aku sampai kehilangan kehormatan. Sumpah. Kehormatan hilang. Bokong sakit. Mengalami penghinaan seperti itu. Semua gara-gara sampah Linmo itu. Yang Xiao, kamu ada cara apa buat ngelawan sampah itu? Lagi belajar, Kung Fu Camper. Nggak bisa langsung lawan. Harus pakai strategi licik. Strategi licik gimana caranya ngelawan dia? Gara-gara dia aku sampai dipecat. Aku pasti bakal bunuh dia. Gak tahu kalian berani main besar nggak? Ada apa nggak berani? Aku pengen banget hancurin dia sampai jadi abu. Kita mulai aja dulu dari ini. Ada ide jitu nih. Tapi siapa yang bakal dialihkan perhatiannya Limo? Aku sudah punya rencana jitu. Oke, aku langsung kerjakan. Paman kedua. Kali ini jangan sampai lupa sama anak itu ya. Hehehe. Ayo. Hei, Sayang, bagaimana kalau kita pulang dan minta maaf sama kakek? Keluarga Tang seharusnya ada bagian untukmu juga kan? Iya, Pak. Kita pulang dan minta maaf sama kakek. Siapa tahu dia masih mau memaafkan kita. minta maaf. Sampah Lin itu sekarang lagi dipukulin. Kalau kita pulang juga cuma buat mempermalukan diri sendiri. Terus gimana dong? Aku nggak mau tidur di jalanan. Yang Xiao, ada perintah, Bos Tang, tolong bantu aku satu hal. Kalau berhasil, keluarga Tang tetap milikmu. Yang Xiao, perintahkan saja. Aku pasti siap tempur habis-habisan. Baiklah. Saya, ada apa? Kok kamu senang banget sih? Ada yang mau melawan kamu? Nih, kali ini dia benar-benar mati. Deh. Nanti aku ceritain, ya. Bajingin,
kamu masih balik lagi buat APA? Para. Lihat deh kamu ngomong apa. Kita kan keluarga. Mana ada dendam semalam jadi besok? Hah? Aku tahu aku salah. Kita berdua, nih, siapin buat ngurusin semua saham grup perusahaan. Semua bakal dialihkan. Nanti aku suruh Bai Siu sama King yang urus administrasinya. Kamu serius? Serius, loh. Asiao, nanti kamu sama King urusin surat-suratnya. Ya. King, dulu kamu itu ibu kedua. Salah, sekarang kita semua sudah paham. Serahkan perusahaan dan grup ini ke kamu sama Lin MU buat kelola. Tenang saja. Hahaha, paman kedua. Ibu kedua yang ramah banget gitu. Ada maksud apa? Coba, kekeselan, polanya kecil banget. Cuma ngasih kamu kesempatan bangkit. Tapi nggak ngizinin aku berubah jadi orang baik. Hahaha. Kita juga udah lama nggak ngelakuin itu. Nanti kita coba. Ya, Simo juga ikut. Ya, Simo ya. Kamu nanti jadi pilar utama keluarga Tang. Loh. Orang tua ini ada yang aneh, nih. Paman kedua. Aku rasa kamu mau nyakitin aku. Tapi aku nggak punya bukti. Simo, paman kedua dulu salah. Sekarang paman sudah tahu. King, sekarang kita langsung ke kantor. Aku takut nanti kamu berubah pikiran. Ibu kedua, aku merasa kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Paman ketiga, nanti lihat ekspresi aku dulu, ya, baru bertindak. Cuma boleh sukses, nggak boleh gagal. Tenang, paman ketiga, aku pasti bisa diandalkan. Percaya deh, kamu bisa diandalkan. Masa aku juga kena buntutnya? Aduh, santai, dong. Sudah lihat jelas belum? Apa itu orang brengsek itu? Aku yakin hari ini aku bantu dia. Biar Limo, si brengsek itu, hancur. Aduh, Ching, jalan kita ketemu terus, ya, musuh sejati. Wuchen, kamu ngapain di sini? Ngapain? Pastinya nyari kamu. Dong, kalau kalian mau ikat dia, jangan ikat aku, ya? Umur udah segini. Loh. Tante, kamu memang jago bercanda. Ya, cepetan pergi sana. Ibu kedua, kamu. Yang Xiao memang jenius strategi. Ya, Fire Huang, Tao Tan Linemo. Biar kita yang beresin kamu. Hey, Pacino. Pak Sao, jangan mendekat. Lepaskan. Pak Eno, keren juga ya. Pernah latihan dulu. Tentu saja, dulu selalu bawa Qin Feng dan kuda. Paman dua, oke. Urusan penting dulu ya haha. Hey, Yang Xiao. Urusannya sudah beres. Baik, bawa cewek kecil itu ke sini. Aku mau urus dia dengan baik. Nafsu itu seperti pisau di kepala. Urusan penting dulu. Aduh, paman dua. Aku cuma mau sentuh sedikit. Sentuh apa coba? Sentuh apa coba? Belum pernah lihat orang ini. Mau sentuh paman dua malam-malam ya sentuh puas-puas. Aduh. Yang Jianing. Kamu mau ngapain? Cepat lepaskan aku. Lepaskan King Jing. Kok kamu masih polos banget sih? Limo itu brengsek, bikin kakiku lumpuh. Kamu kira aku mau lepasin? Yang Xiao, tunggu sebentar setelah urusan selesai. Bisa nggak aku juga tenang sama cewek ini? Yang lihat dapat bagian. Nanti kalian semua bakal puas banget. Barangnya bawa? Ok. Kareem video. Biar brengsek itu datang ambil kematian. Yang Xiao, ganti posisi. Kalau gini kelihatan gak ganas. Aku suruh kamu kirim video itu. Biar dia datang ambil commission. Tang tahu, kamu bisa berubah jadi orang baik. Aku senang. Nanti tolong jaga King dan adik baik-baik. Ayah, tenang aja. Xiao Wang, dulu sih. Itu salah paman kedua. Aku minta maaf padamu. King itu sampah. Wanita kamu ada di tanganku. Kalau nggak mau dia kenapa-kenapa, taruh nyawamu sebagai gantinya. HMPH, bajingan kecil. Kalau kamu berani sentuh selai rambut King, aku ambil nyawamu. Xiao, Emo, Ching kenapa? Ching dikilik. Aku akan pergi selamatkan dia sekarang juga. Siapa yang bored? Itu harus tanya paman kedua.
Kamu sampah. Jangan asal duduk. Ini urusan aku nggak ada hubungan sama sekali. Kalau aku tahu, kamu juga ikut campur. Aku ambil nyawamu. Bajingan, tunggu sampai kamu bisa hidup balik baru kita bicarakan. Kali ini lihat kamu mati atau enggak. Yang Jianming, aku bilang padamu, jangan sentuh aku. Kalau enggak, Ling Mo akan ambil nyawamu. Emang waku? Gue bakal bunuh barang itu di depan lo sebentar lagi. Gue kasih tahu lo, Ling Mo gak bakal ngasih lo lepas. Mas, kok gue ngerasa umur lo agak aneh ya? Gue satu orang aneh. Lo pikir itu spesial ya? Semua, lihat mata gue dan ikutin. Ada polisi di samping. Cepat pergi, lo kira apa? Ah, lepasin tangan kotor lo. Jangan sentuh gue. Saat si pecundang itu belum datang, biar gue nikmatin dulu. Lepasin gue kalian berdua. Masuk ke mobil RV. Walaupun gue kehilangan kaki, gue tetap bisa mainin lo. Lepasing Gi. Tolong lepaskan gue. Teriak aja, teriak. Walaupun lo teriak sampai serak, gak bakal ada yang datang nolongin lo. Hahaha, Yang Jiming. Siapa yang berani ngikat wanita gue? Lian Meng, lo pecundang, beneran berani datang ya. Kok pantat lo gak sakit lagi? Gue, ibumu, aduh. Anjing, sujud di depan gue. Kalau gak, gue bunuh dia. Sujud atau dia mati. Lo ngasih gue air buat apa sih? Yang Xiao, gue takut lo kehausan. Gue butuh senjata. Hahaha. Linemo. Dengar-dengar lo jago kungfu ya? Gue pengen lihat, mana yang lebih cepat, pukulan lo, atau peluru gue. Peluru cepat dari jarak 7 langkah. Dalam 7 langkah peluru sipat dan tepat. Bocah ini mati deh. Paman, lo ngerti banyak ya? Tentu aja, dulu gue bawa ribuan tentara keliling dunia. Tutup mulut lo gue. Lin Mo, kalau lo maju sekarang, lo bakal mati. Lo pecundang, menantu gak guna. Berani ganggu gue. Gue punya 100 cara. Yang Xiao. Mending cari beberapa gelandangan. Biar mereka sujud ke Lin Mu depan gue. Gue bisa maafin lo. Ngeselin wanita, ITU, bikin kehidupan. Kalau berani, lawan gue aja. Lo kira gue gak berani apa? Gue taruhan sama lo. Liamo. Ini lo yang maksa gue. Nembak. Gue taruhan peluru lo gak ada. Lin Mo, lo mati sama gue. Bohong, ibumu. Wanita lo juga berani diganggu. Mau mati? Lin Mo, kalau berani, bunuh gue. Pasti ada saat lo gak ada. Saat lo gak ada, lihat gue bunuh dia. Dia. Sialan, gara-gara kamu, aku jadi sengsara. Malah bawa-bawa pistol palsu. Dulu aku nggak bisa ngatasi si dua paman. Siapa sangka bocah itu seganas itu. Istriku adalah bodyguard kalian berdua. Aduh. Kami kuma menjalankan perintah. Lin Mao, aku peringatkan kamu nih. Jangan kelewatnya. Berani ganggu wanitaku. Nasibmu bakal seperti Yang Jianming. Mau ngancam siapa sih? Jangan kira cuma kamu yang jago kungfu. Dua pamanku juga ahli. Dulu dia memimpin ribuan orang berjuang di dunia ini. Kamu masih pakai celana kodok lagi. Dua paman, hajar dia. Keponakan gede, kamu ini emang pinter cari masalah. Cepat sujud minta maaf aja. Dua paman. Kaki besi dan kepala baja kamu mana? Tendang dia sampai mati dong. Dunia persilatan bikin kumisol berkelahi dan membunuh. Tapi juga soal hubungan dan perasaan. Nggak perlu banyak omong. Bos itu bukan yang harus kita hadapi. Iya, yang harus kita hadapi itu Yang Xiao. Betul. Sama aku dan kita nggak ada hubungan apa-apa. Betul banget. Kalian berdua nggak dihukum mati, tapi harus hidup dengan dosa. Aku suruh kalian beresin satu urusan. Kalau berhasil, aku bisa catat itu sebagai prestasi. Baik.
Chin. Kamu nggak apa-apa kan? Kakek, aku nggak apa-apa kok. Untung Lin mau datang tepat waktu. Kalau tidak, aku bakal kena bully yang Jianming. Bajingan itu. Kalau nggak apa-apa, baguslah. Kakek, dua paman dan bibi di mana? Dua brengsek itu nyumbangin uang keluarga. Bajingan itu memang kuat nyawanya. Gimana bisa mati gitu aja? Yang Jianming juga orang nggak guna. Bikin kita sampai harus kabur dari rumah. Kalau gitu kita mau kemana? Rongcheng cuma segede ini. Orang nggak guna itu cepat atau lambat pasti ketemu juga. Kita keluar dulu buat ngumpet. Ayo. Dua paman. Linemo, suruh kita kirim mereka berdua, kan? Betul, itu dia. Pasang earphone dan ikuti perintahku. Oke, langsung aja serang. Kamu namanya Tang Tao, kan? Ada orang yang mau nyari nyawamu. Wu Xiao. Kita pernah ketemu sebelumnya, lo. Ada apa kamu cari aku? Han Wanqing, wanita secantik itu. Kalian berdua bajingan itu malah ganggu dia. Masih ada hukum apa enggak? Guru Ada APA, Guru Lushi. Ada yang menyuruh saya datang untuk memberi kalian pelajaran. Berbuat jahat terus pasti dapat balasan. Kamu. Apa kamu yang lakukan ini? Merusak kehormatan Wu, anak bangsawan yang terhormat. Kok bisa dengar kata menantu tumpangan? Diamlah. Sampah juga kamu panggil? Panggil dengan baik dong. Jangan buang waktu bicara sama mereka. Hajar sampai mereka gak bisa berbuat apa-apa. Masa kita harus lapor ke Lin Mo juga? Tunggu dulu. Wu Xiao, aku dulu pernah traktir kamu makan lo. Kamu ingat ya? Pakai kaki besimu tendang mati si tua bangsat itu. Aku rekam video, itu juga sudah lapor. Kakek sudah menemukan airshoe dan mereka. Dua binatang itu. Tangkap dan bawa mereka pulang, kakek. Tenang dulu. Nanti ada yang antar mereka ke sini. Yo. Airshoe sudah kembali. Ada apa ini? Berlututlah padaku. Tang Tao, aku tanya kamu. Apakah penculikan King ada hubungannya denganmu? Ayah, aku dizalimi. Jangan dengarkan omong kosong si sampah itu. Iya, ayah. Sampah ini gak bisa lindungi wanitanya sendiri. Malan yaling kita. Airshan, mulut kalian keras banget ya. Dasar sampah, keluarga Tang tidak butuh pendapatmu. Lin Mo, kamu bikin kita makin sengsara. Masih mau menambahkan masalah. Kekek. Yang Julie King adalah Wu Chen dari keluarga Wu. Apakah ini ada hubungannya dengan airshoe? Telepon saja dan tanya. Cepat tanya. Tuan Li. Wu Chen. Apakah penculikan King ada kaitannya dengan Tang Tao? Ini semua direncanakan oleh Yang Jianmin. Aku yang bertanggung jawab menculik. Tang Tao yang mengalihkan perhatianmu. Siapa? Jangan sembarangan menuduh. Tang Tao, kamu pengecut. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Kakak, hukum keluarga. Aku salah. Aku janji gak akan ulangi. Kasih aku kesempatan lagi. Ayah, kami cuma sesaat ceroboh. Masih membela diri? Hukuman keluarga. Ya. Binatang, kamu tahu salahmu? Semua ini aku lakukan demi keluarga Tang. Omong kosong terus, tapi gak mau mengaku salah. Kamu memang pilih kasih membela menantu sampah itu. Kamu yang memaksa duluan. Perusahaan yang melakukan penjualan gelap ada di belakangmu. Sekarang malah bersekongkol dengan orang luar untuk menculik keponakan kandungmu sendiri. Setiap pelanggaranmu cukup untuk membuatmu disiksa berkali-kali. Aku tidak terima dan masih berani membantah. Akan mengusirmu keluar dari rumah. Ayah, kau tidak boleh seperti ini. Kami meninggalkan keluarga Tang. Kau mau kami bagaimana hidupnya? Pergi dan keluar dari sini. Paman kedua,
kalian berakhir seperti ini. Itu juga karena kesalahan sendiri. Siapa? Jangan senang dulu terlalu cepat. Mengusir kami dari keluarga Tang. Kau kira kau akan hidup enak? Paman kedua, bibi kedua. Aku masih kira kalian benar-benar menyesal. Aku bahkan berniat memohon pada kakek untuk kalian. Tang Vanking. Jangan pura-pura bersikap seperti orang yang sangat malang. Aku tidak butuh belas kasihanmu. HMPH, kalau tidak mau menyesal, pergilah. Sayang, sekarang kita mau kemana? Kita cari Yang Xiao. Dia bahkan lebih berharap si brengsek kecil itu mati. Bukankah Yang Xiao sudah tidak berdaya? Ada orang penting yang datang, khusus untuk menghadapi si brengsek kecil itu. Tuan Yo akhirnya menunggu ini dengan sabar. Kau yakin ini benar-benar menentetak berguna keluarga Tang? Benar-benar yakin. Sampah ini menikah masuk keluarga Tang 3 tahun lalu. Mengacaukan rumah kami sampai tidak tenang. Sekarang masih mau merebut harta keluarga Tang. 3 tahun, tidak disangka si sampah ini masih hidup. Tuan Zhou, kau yakin bisa membantu kami menghadapi Lin Mo? Lin Mo adalah musuh kalian. Juga musuhku, Yolong. 3 tahun lalu dia tidak mati. Kali ini dia pasti mati tanpa ragu. Asalkan Tuan Yo bisa membantuku menyingkirkan anak sampah ini, maka keluarga yang pasti akan mengikuti perintahmu, Tuan Yo. Nah, kamu cukup paham ya? Kalau begitu, kamu sendiri tidak mau tunjukkan sikap kalau kau bisa menyingkirkan Meng Fei. Aku rela menyerahkan keponakan kandungku ke ranjangmu. Haha. Ini istri Lin Mo. Kalau begitu aku harus coba nikmati ini dengan baik. Kalian berdua ada cara untuk memancing Lin Mo keluar? Tidak bisa. Terakhir kali malah membunyikan alarm terlalu cepat. Tidak ada kesempatan buat bertindak. Harus cari cara lain. Kalau begitu, bagaimana? Kalau Beautycar Jamian palsu, aku tidak percaya dia tidak akan muncul. Baik, urusan ini aku serahkan ke kalian berdua. Tunggaliemo datang. Aku pasti buat dia merasakan hidup lebih buruk dari mati. Limo, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah. Gadis bodoh, melindungimu memang sudah menjadi kewajibanku bukan? Limo, aku benar-benar merasa kamu sudah berbeda dari dulu. Xing. Kita sudah menikah 3 tahun, tapi belum pernah benar-benar berbulan madu. Bagaimana kalau malam ini kita merayakannya? Xing. Aku sudah menunggu momen ini selama 3 tahun. Ningmo, maafkan aku yo. Tidak aba-aba. Bisa menikahi wanita tercantik di Rongjeng adalah keberuntungan terbesar bagiku. Sampa. Keluar sini, Dazar Brensek. Apalagi si gila ini mau ngapain? Aku yang buka pintu. Dazar Bajinga. Apa kamu yang membuat orang tuaku diusir dari keluarga Tang? Mereka salah sendiri, pantas saja. Hai Kian. Tenang dulu dong, dasar wanita murahan. Kamu bikin keluarga Tang hancur gara-gara sampah ini. Diam, dia kakak iparmu. Jangan dia seperti itu. Kakak ipar itu cuma mantu yang gak berguna. Dia makan enak di keluarga Tang bertahun-tahun. Ketika ada masalah, cuma bisa sembunyi di balik perempuan. Jangan dia seperti itu. Kamu memukul aku demi dia. Baiklah. Tunggu saja. Kalian berdua, pasangan kotor itu, tunggu aku ya. Wu Xiao, kamu ingin balas dendam? Aku punya cara menghadapi Lin Mo, bajingan itu. Nona Tang, aku tunggu kamu di Hotel Rongjeng. Kita ngobrol pelan-pelan. Kamar 520, Hotel Rongjeng. Jangan sampai nggak datang. Pak Tao, kamu gila ya? Sampai darah-darah berceceran di hutan. Kamu nggak takut mati? Para ahli di sana cuma menggunakanku sebagai alat. Kalau begitu, kita main strategi saja. Ayo cepat panggil. Hahaha.
Kita sama sekali nggak punya dendam sama Linmo. Tidak perlu repot-repot cari masalah dengannya. Dulu aku kena tipu emosi sampai mau ngelawan dia. Karena kita nggak bisa lawan dia. Jadi kita sikat adik iparnya saja. Di Pakdoy. Obat yang ku beri kemarin kamu masih mau? Siap-siap terus ya. Aku sudah tunggu hari ini. Nggak nyangka secepat ini. Pak Doi, kamu tunggu dulu di sebelah ya. Nanti kalau sudah siap baru masuk. Haha. Lin Emoya. Aku nggak bisa main sama istrimu. Aku bisa kok sama adik iparmu. Lumayan juga. Silakan masuk. Wushang, kamu selera banget ya. Sem diria. Sampai pesan kamar dengan tempat tidur besar. Kayaknya juga capek ya. Ayo, minum dulu. Wushao, jangan buru-buru. Mari kita bahas dulu gimana cara menangani Linmo, bajingan itu. Nonahan pasti punya cara. Dengan kemampuanmu, Wushao, mengurusi sampah itu gampang banget. Bahkan gampang banget, sialan. Hampir saja aku mati gara-gara sampah itu. Membantu kamu bersihin sampah itu nggak susah. Tapi aku nggak mau sia-siain tenaga. Aku nggak akan bikin kamu sia-sia. Asal kamu bisa lumpuhkan bajingan Linmo itu. Bukankah si bocah nakal Tang Wan King bisa kamu atur sesuka hati? Tapi aku nggak tertarik sama nona kedua itu. Itu masalahnya apa? Asal kamu bisa lumpuhkan bajingan Linmo itu. Aku bahkan mau temani kamu semalam saja. Terus kenapa? Nona ini benar-benar tut ontia. Minum dulu, setelah ini. Aku akan suruh orang buat hancurin Linmo. Pria-pria ini ya, sama saja semua. Nanti setelah aku bersihin Linmo, tante nggak akan peduli kamu lagi. Nona Tang, kamu nggak apa-apa kan? Kamu masukin apa ke minumanku? Jangan ribut. Aduh. Nona Tang, kamu sudah datang. Biar aku temani kamu main sebentar. So Lin Luo. Pasti ada yang akan bersihin dia. The baby. Yang lebih keji masih menunggu nanti. Hei, paman kedua. Sudah dapat, paman ketiga. Kamu mau ngapain? Aku ini anak perempuan keluarga Tang. Kamu main dengan anak perempuan keluarga Tang. Paman kedua, pegang tombolnya dengan benar. Aku mulai duluan. Yuan Shao, rencana kita oke kan? Jangan banyak omong, nanti lihat ekspresiku dan ikuti. Kita akan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kalau si bocah itu nggak mau ngasih muka gimana? Aku akan merendahkan diri minta padanya. Kalau dia berani ngelantur, kita cuma bisa pakai cara itu. Tapi Pangeran Yo juga bilang, kalau nggak terpaksa banget, jangan sembarangan bongkar identitasnya. Paman kedua, bibi kedua, kalian masih punya muka buat balik, pejingin. Linmo, kita kan satu keluarga. Sering ketemu terus. Kali ini datang mau minta maaf sama kamu. Nggak usah minta maaf, asal jangan ganggu aku aja. Kamu Yuan Shao juga datang buat minta maaf? Katanya senyum tulus seperti bulan purnama. Satu senyum hapus semua dendam. Dulu aku memang salah. Khusus minta maaf sama kamu. Minta maaf kosong saja. Aku sudah mengadakan jamuan di rumah keluarga Yang. Aku harap kamu bisa memberi kemuka. Pergi ke rumah keluarga Yang. Jangan-jangan ini jamuan beracunnya. Lin Mao. Yang Shao kali ini memang benar-benar menyukaimu. Jangan sampai kamu tak tahu diri. Kalian sebenarnya mau apa sih? Mereka takut mati sampai-sampai sengaja datang mengaku salah. Paman kedua, bibi kedua. Kalau kalian benar-benar sadar salah, pergilah minta maaf ke kakek. Siapa tahu kakek bisa memaafkan kalian. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Kamu ini ada rencana apa sih?
Kamu ini ada rencana apa sih? Lebih baik punya banyak, teman daripada musuh. Aku mengadakan jamuan sebagai tanda sambut. Hanya berharap di masa depan kita saling menghormati dan tidak bermusuhan. Ikut denganku. Kamu tidak pantas. Aku juga tidak pantas. Maka kegelapan malam ini cocok untuk kita. Kamu bilang apa? Kamu tahu dari mana? Ayolan, kalau kamu berani ikut aku balik ke rumah keluarga yang. Lahu baik. Aku ikut kamu. Tunggu aku ya. Pegang aku jalan bareng dong. Kalau begitu aku bantu kamu. Aku tahu aku salah. Ayah, aku benar-benar salah. Dulu aku selalu berlawanan dengan Lin Mo dan King King. Sekarang aku sudah mengerti. Kita semua keluarga. Mana ada dendam sebesar itu? Ayah, kami sudah tahu salah kami. Tolong izinkan kami kembali. Tapi Yolong yang membunuh Suzuki. Keluarga Tang masih posisi lemah kami. Kakek, tolong maafkan mereka. Paman kedua, bibi kedua, sudah tahu salah. Bangkitlah, jangan sampai terulang lagi. Kedepannya kalian harus bantu King King dan yang lainnya dengan baik. Berusaha agar grup Tang segera go public. Baik. Aku pasti akan membantu mereka. Ayah, ibu. Tolong bela aku ya. Nak, kamu kenapa? Semua gara-gara Limo itu bajingan. Kalau bukan karena menghadapi dia, aku tidak akan kehilangan kehormatanku. Lagi-lagi Lin Mo, aku harus membunuhnya. Kian, kamu kenapa? Limo itu bajingan. Kalau bukan karena dia, putriku yang berharga juga tidak akan diperlakukan seenaknya. Bibi kedua, maksudmu apa? Kian demi membela kami berdua. Mencari seseorang, mencari Limo untuk menuntut balas. Tapi semua ini gara-gara mereka. Masalah, ini semua bermula dari Lin Mo. Harus membuat anak itu membayar dengan nyawanya. Anak durhaka. Itu semua karena niat kalian yang tidak benar. Apa hubungannya dengan Lin Mo? Tang Qian bisa berakhir seperti ini. Semua itu karena dia sendiri yang mencari masalah. Orang tua, kalau kau tidak membela Qian kita, kami terpaksa bertindak sendiri. Sialan bocah itu. Semua yang menimpa cincin kita. Aku juga akan membuatmu merasakannya sekali lagi. Yang Xiao. Ini yang kamu maksud sebagai ketulusanmu. Ini yang kamu sebut pesta megah. Jangan buru-buru, hidangan enak masih di belakang. Tuan Yo membawakannya untukmu. Tuan Yo, si pecundang itu yang membawakannya untukmu. Apa dia sedang mempermainkanku? Jangan ngomong sembarangan. Sepupuku, sudah 3 tahun tidak bertemu. Semoga kamu baik-baik saja. Zholong, kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Apa hubunganmu dengan gerbang malam gelap setelah kamu mati? Tanyakan sendiri pada Raja Kematian. Apa kalian yang menyerang 3 tahun lalu juga? Waktu itu tidak berhasil membunuh. Hari ini kamu tidak akan bisa kabur. Kenapa kalian melakukan ini? Tentu saja untuk pusaka keluarga Lin. Dulu gerbang malam gelap membantai seluruh keluarga Lin, kecuali kamu yang melarikan diri. Sepertinya giok itu masih di tanganmu. Semua ini demi giok itu. Kamu membantai seluruh keluargaku hanya untuk giok itu. Aku benar-benar adalah giok Xuanlong. Lin Mo, hari ini kamu pasti mati. Serang aku. Tidak mungkin. Kenapa begitu kuat? Stefan, apa hubungan keluarga Zhou dengan gerbang malam gelap? Bunuh aku. Gerbang malam gelap tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana perkembangan urusannya? Apakah anak haram itu sudah mati? Memang kamu si pembunuh bayangan. Anak haram itu tidak menyangka kamu masih hidup. Serahkan giok itu dengan jujur. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kamu yang memimpin orang membantai seluruh keluargaku. Kalau memang begitu, lalu bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini Tuan Zhou, Bapak, selamatkan aku. Lupa bilang ke kamu. Kalau Zolong celaka. Aku yang akan mengurus jenazah ibumu. Beraninya kamu. Nanti aku akan datang sendiri ke Kota Rong. Hutang budi dan dendam kita harus diselesaikan. Giok itu bukan untuk kamu sentuh. Serahkan, mungkin aku masih bisa memberimu 2 nyawa. Ibuku di mana?
Jangan bunuh aku. Kalau aku mati, aku seumur hidup tak akan bertemu tante. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu seperti yang Jianing. Di kehidupan selanjutnya hanya bisa jadi budakku. Kekiku. Ibuku di mana? Di rumahku. Cepat panggil aku ibu. Kalau orang lain yang panggil aku, berarti keluarga sudah musnah. Mau ngapain? Mau ngapain? Bukankah kamu selalu ingin menyingkirkanku? Hari ini kita selesaikan sampai tuntas. Jangan. Limo, jangan bertindak sembarangan. Aku sudah minta maaf. Apa belum cukup? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sekarang minta maaf. Apa sudah terlambat ya? Sekelompok orang yang suka memanfaatkan kekuasaan ini, mengandalkan grup Ryu untuk menindas keluarga Teng. Bukankah Wang Mulan sudah dikat? Sekelompok sampah ini. Gue memang pengen pukulin lo. Sekali lagi pukul. Kalau berani ulangi lagi, pasti gue ambil nyawa lo. Si tua itu sejak si bangsat itu jadi menantu keluarga Tang. Lo bela, dia di mana-mana. Bahkan mau serahin perusahaan ke tangan mereka. Aku yang sebenarnya, anak kandung lo. Anak durhaka, mau ngapain juga terserah. Nanti lo bakal tahu. Sini orang. Mereka ikat aku. Anak durhaka, mau memberontak? Si tua ITU. Sampai hari ini gue sampai segini juga gara-gara lo maksa. Paman kedua, lo gak takut Lin Meng balik dan bersin lo? Dia bisa hidup balik, baru ngomong. Bawa cewek bau itu pergi. Nanti kasih hormat ke orang penting. Binatang kalau ada masalah, hadapin gue. Jangan marah. Lo sekarang aja susah, mau selamatin diri sendiri. Masih mikir mau selamatin cewek bau itu. Bahkan Lin Mo si bangsat itu pun gak bisa selamatin dia. Mungkin Lin Mo sudah mati. Lo ngomong apa? Apa gue ngomong gak cukup jelas? Musuhnya sudah datang cari dia. Mau bunuh dia, gampang kayak ninjak semut. Tang Wan King, lo ngapain? Lo dari kecil sampai gede selalu lebih hebat dari gue. Malah maksa gue dapet perhatian. Hari ini gue bakal hancurin nama lo. Bawa cewek jelek itu pergi. Lepaskan. Lepasingge. Mau ngapain juga terserah. Tentu aja mau kasih hormat ke orang penting itu. Dia tukar kemuahan, Saisa, hidup kita. Bawa dia pergi. Binatang, kenapa gue bisa punya anak kayak lo? Paman kedua, lo sekarang masih bisa balik kanan. Balik kanan? Gue gak pernah mikirin itu. Kalau bukan gara-gara lo sama si bangsat itu. Gue gak bakal sampai segini nasibnya. Paman kedua sampai segini itu karena kalian sendiri yang nyalahin diri. Diam. Kalau bikin SI bangsat itu, rumah mereka udah jadi milik gue. Awasi baik-baik. Gue udah ikat cewek bajingan itu di hotel. Pak Lu, kapan datangnya? Gue di Hotel Rongjeng. Segera sampai. Baiklah. Saya tunggu kamu sebentar. Kamu itu keras kepala banget. Kali ini aku tak akan membiarkanmu lolos. Kok suara Long Xiao terasa aneh ya? Sudahlah, nggak usah dipikirin terlalu dalam. Pak Kang, ada masalah. Gadis itu mau bunuh diri. Tangan yang mau bunuh diri itu kan terikat. Gimana bisa bunuh diri? Jangan datang kemari. Jangan datang kemari. Kakak, baik kamu. Bicara baik-baik dong. Kamu ini ngapain sih? Dari aku menganggap kamu seperti orang tua. Baik di rumah maupun di tempat kerja. Aku sudah sangat sabar sama kamu. Tapi kamu malah makin kelewatan. Kamu pikir bisa menguasai hatiku. Aku kasih tahu ya. Meskipun mati aku nggak akan biarkan kamu menang. Diam deh. Jangan marah. Paman kedua cuma bercanda sama kamu. Segera aku suruh kamu pulang. Sungguh. Tentu saja sungguhan. Lepaskan aku. Segera pergi ke barat sedikit. Aku kasih tahu ya. Cao Cao Linbo tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan. Long Xiao turun Tanggon. Kamu masih punya kesempatan hidup sebagai makhluk kecil itu. Suruh dia datang selamatkan kamu. Berhayal sajalah. Hahaha. Wang Tongxing memang tak bisa dipercaya. Limo, kamu kok masih hidup?
Ayah ibu, kamu kok nggak mati? Kalau kamu nggak mati, kenapa aku harus mati? Tenang saja dengan Long Xiao. Long Xiao masih hidup, cuma kakinya yang sudah aku lumpuhkan. Berani-beraninya kamu. Long Xiao itu orang penting di ibu kota Kaisar. Menurutmu dia orang penting. Menurutku dia cuma sampah. Tahu. Aku sudah pernah ingatkan kamu. Kalau berani sakiti King lagi, aku buat kamu hidupnya sengsara. Dua bangsa itu, bunuh dia. Ningme. Tahu, kamu sudah berkali-kali menantang batas kesabaranku. Kamu benar-benar kira aku, Lin mau mudah diintimidasi ya? Pergi jauh dengan nyawamu. Linmo itu tetap paman keduaku. Kasih dia ampunlah. Linghu. Tolong ampunilah ku sekali ini. Baiklah, hari ini aku maafkan kamu. Tapi kamu harus bayar harganya. Leopard liar, kamu lumpuhkan kakiku. Aku akan buat kamu sengsara. Omong kosong saja. Kalau keluargamu berani sakiti kakak lagi, lain kali kalian akan lahir di neraka. Leopard liar, tunggu aku. Aduh, Kian, kenapa kelopak mata kananku terus keduta? Apa ayahmu di sana gak ada masalah, ya? Bu, jangan bikin diri sendiri takut. Ya, semua ini sudah masuk dalam rencana kita. Setelah ayahku pulang, kita bisa dengan wajar. Me variziarta keluarga tank. Hahaha, itu baru bagus. Kita sudah merencanakan ini bertahun-tahun, tapi malah dikalahkan oleh Tang Wan King, gadis brengsek itu. Sekarang bahaya besar sudah hilang. Kita bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. bajingan itu ingin dapat harta keluarga Tang. Kecuali aku mati. Kau tua bangka. Jangan paksa kami. Anjing lemon itu sejak lama sudah mati. Pelayan Tang Wan King juga sudah dihancurkan. Sekarang tak ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Bu. Jangan marah. Ya, aku percaya kakek. Dia pasti akan mengerti. Kakek, jangan berontak lagi. Nurut saja sama kami. Tua bangka bau. Sudah diperingatkan tapi kamu gak mau. Jadi kena hukuman. Sudah diperingatkan. Malah makan hukuman. Gak tahu malu banget. Bajingan kecil, aku ini kakakmu. Tua bangka tak mati-mati. Sehari-hari cuma mikirin Tang Wan King. Gadis brengsek itu. Kau pernah peduli sama keluarga kita? Sekarang kau masih sok tua dan sombong di sini. Benar-benar gak tahu malu. Kian, jangan buang energi buat tua bangka ini. Gak ada gunanya. Tua bangka. Mending nurut saja sama kami. Biar sedikit terhindar dari siksaan. HMPH, kalian mau ngapain? Ngapain? Tentu saja untuk mewarisi harta secara sah. Segera tanda tangan. Gak ada pilihan lain. HMPH, aku mati juga gak akan tanda tangan. Cepat tanda tangan saja, biar sedikit terhindar dari siksaan. Sini. Bantu tanda tangan kakek. Bernie Semua. Aku lihat siapa berani sentuh kakek. Kakek, apa kau baik-baik saja? Limo, kau ternyata belum mati juga. Apa kau biut bibi dua keswa? Kaisar pun turun tangan tapi gak bisa bunuh dia. Anjing ini benar-benar tahambante. Bunuh dia. Kian, cepat telepon ayahmu. Suruh orang datang dan bunuh anjing ini. Gak usah telepon, ayahmu gak bisa datang. Apa kau bilang? Kamu sudah berbuat apa sama ayahku? Cuma bikin kakinya lumpuh saja. Jelas keluarganya penuh dengan kejahatan. Sekarang harus menerima nasib seperti ini. Semua ini memang akibat perbuatan sendiri. Kamu berani ganggu ayahku? Aku, nenek, siap lawan kamu. Kian. Kita bukan tandingannya. Kita mundur dulu. Pasti akan kembali membalas dendam suatu saat. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Tidak aba-aba. Untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, tulang tua ini pasti sudah hancur oleh ibu dan anak itu. Lin Meng dan bibinya tenang saja. Mereka tidak akan lolos. Baik Tuan. Apakah kita akan membalas dendam? Bagaimana caranya? Lin Mo sangat hebat. Kalau kita pergi, bukankah itu bunuh diri? Yang muda, Yang Xiao, cukup hebat kan? Tapi dia juga kalah sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri oleh Lin Mo. Kalau kita pergi sekarang,
Itu namanya cari mati. Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Paman kedua cuma takut kamu gak ngerti. Nanti malah bikin aku repot. Haha. Hei, keponakan besar. Lihat, bukankah itu Bai Siu? Benar juga ya. Ayo kita pergi dan ngobrol lama dengannya. Wah, Mbak Bai kok sendirian di sini? Kamu mau ngapain? Tentu saja mau ngobrol sama Mbak Bai. Kian-kian gak ikut ya? Bajingan kecil. Ternyata kamu yang bully Kian-Kian. Nanti aku pukul sampai babak belur. Gak apa-apa. Paman kedua, tolong aku. Paman kedua, tolong aku. Paman kedua, kamu ini gak ada guna. Cuma bikin masalah. Bahkan gak bisa ngatur perempuan satupun. Jangan pukul muka ya. Jangan pukul muka. Jangan pukul muka. Kamu berani pukul pamanku? Aku lawan kamu. Kepala pintu, Long Shao, kakinya dibuat lumpuh oleh Lin Mo. Sampai tu berani-berani gangguan aku. Benar-benar nekat tak tahu aturan. Long Shao bilang bahwa batu Xuanling ada di Lin Mo. Kamu kumpulkan orang. Ikut aku ke Long City untuk merebut kembali batu Xuanlong. Baik. Xiao Mo, untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, keluarga Tang sudah jatuh ke tangan binatang itu. Kakek, Anda tenang saja. Paman kedua dan yang lain sudah mendapat pelajaran yang setimpal. Aku yakin mereka tidak akan berani kembali lagi. Iya, kakek. Anda tenang saja. Aku ini orang tua ya. Masih ada satu keinginan yang belum tercapai. Xiao Mo, kamu sudah menikah dengan Kian-Kian selama 3 tahun, kan? Orang tua ini ingin menggendong Cicit. Kalian harus segera ya. Kakek, aku juga ingin kamu segera punya Cicit. Tapi King gak mau tidur sama aku. Lin mau ngomong apa sih? Chin. Apa yang dikatakan Xiao Mo itu benar kok. Aduh, kakek. Paman, kamu gak usah ikut campur deh. Xiao Mo, kamu kan cowok. Tahu nggak, kadang-kadang harus lebih proaktif. Ngerti? Siap, kakek. Kakek nggak mau ganggu kalian lagi. Kalian berdua harus jalin hubungan dengan baik. Kok nggak kenal aku lagi? Nggak kok. Kalau gitu, kenapa diam aja? Yuk, sini. Kakak, Ada apa? kakek bilang, aku bantu kamu punya anak laki-laki yang gemuk, enak kan? Pak Huang. Ada kabar buruk. Orang dari gerbang malam sudah sampai ke Rongcheng. Mereka pasti mengincar Tuan Lin. Mereka akhirnya nggak tahan lagi, mulai bertindak. Kali ini aku pasti biut mereka mahal. Haruskah kita kabari Tuan Lin? Nggak usah. Jangan ganggu dia. Suruh semua saudara kumpul. Gerbang malam berani-beraninya bertindak semaunya di Rongcheng. Biar mereka datang tapi nggak pernah kembali. Pemilik toko. Aku nggak bakal biarkan tragedi 3 tahun lalu terulang lagi. Aduh. Siapa suruh kamu ngurusin pekerjaan rumah? Nanti aku cari pembantu aja buat ngerjain. Aku udah terbiasa kok. Kakek kemana? Oh, jalan-jalan. Pagi-pagi udah keluar rumah ya. Nah, kamu temani aku pergi sebentar. Mau kemana? Kamu pergi pasti tahu. Ayo. Keponakan besar, kalian mau pergi kemana? Kalian mau kemana sih? Keponakan besar, Yo Tiefeng. Kamu memang pandai menghindar. Sudah menghindariku sampai 3 tahun. Ayah, tidak usah buang waktu bicara dengannya. Langsung bunuh saja dia. Kamu jangan buru-buru. Dia kan sepupumu juga. Aku mau ngobrol dulu sama dia, nostalgia gitu. Lansin, kamu masuk dulu ya. Urusan sini serahkan ke aku. Aku ikut kamu dindingin aja. Oke, nanti kamu yang urus sendiri ya. Tiga tahun lalu kamu yang musnahkan keluarga Linku. Apa artinya musnah seluruh keluarga?
Cuma demi sebongkah batu giok jelek itu. Batu giok jelek? Sepertinya kamu nggak tahu betapa hebatnya batu giok itu. Tapi itu nggak masalah. Lagi pula benda itu di tanganmu cuma jadi mutiara yang tertutup debu. Linemo, cepat serahkan batu giok itu. Aku lihat dari muka ibumu. Aku bisa memaafkan kamu kali ini. Kamu nggak pantas menggantikan ibuku. Batu giok itu aku juga tidak akan serahkan padamu. Linmo, kamu memang tidak tahu. Kakak ipar dulu menikah ke keluarga Lin kalian. Hanya demi batu giok Xuanlong itu. Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Kalau bukan demi batu giok itu, bagaimana keluarga Lin kalian pantas? Dengan putri keluarga Yo kami dari Liu? Kalau bukan karena kakakku yang berhati lembut, tidak dapat mengambil batu giok itu. Malah membebaskan kamu, anak ini. Tutup mulutmu yang bau itu. Malu lalu marah. Linemo ha? Kamu memang bintang sial. Ayahmu dan seluruh keluarga Lin mati karena kamu. Tapi kamu rela jadi menantu di kota kecil Rongjeng ini. Menjadi menantu yang menumpang, ha? Apakah arwah ayahmu di surga akan merasa malu? Linmo, jangan terbawa emosi. Dia sengaja memancing amarahmu. Kamu harus tenang. Keponakan besar. Serahkan batu giok itu. Kamu teruskan saja jadi menantu yang numpang. Kita tidak saling ganggu. Gimana? Katanya tidak saling ganggu. Kamu habisi seluruh keluarga Lin kami. Utang ini harus bagaimana bayar? Linmo, lihat ini siapa? Kakek, Cheng Tianfeng, kamu benar-benar licik. Serahkan batu giok Xuanlong itu. atau aku bunuh kakek tua ini. Linmo, pakai nyawa orang tua ini tukar batu giok itu. Kamu tidak rugi kan? Aku mau tukar denganmu. Tapi kamu harus bebaskan dia dulu. Linmo, kamu kira aku bocah 3 tahun? Cepat lemparkan batu giok itu ke aku. Xiao mau bawa King segera pergi. Jangan pedulikan aku. Orang tua ini sudah memberi muka sama kamu, kan, Bereni? Aku serahkan batu giok ini padamu. Hahaha. Harta berharga akhirnya di tangan. Aduh, Ayah, sekarang batu giok Xuanlong sudah di tangan. Apakah sekarang bisa membunuh bajingan itu? Tuntas habisi akar-akarnya. Aku sudah janji, kamu berani ingkar? Sudah kubiarkan kamu hidup 3 tahun. Kakak ipar sudah cukup baik, kan? Kamu memang sudah pulih kekuatan sedikit. Tapi kalau aku tidak bertindak hari ini, nanti tidak ada kesempatan lagi. Kamu pikir sekarang kamu masih punya kesempatan? Maksudmu apa? Zhou Tianfeng. Waktumu sudah habis. Raja Hukum Tianxuan dari Istana Tianxuan. Hormat kepada penguasa istana. Hormat kepada penguasa istana. Semua berdiri. Itu Qingqing. Ternyata identitas asli Silmo sangat hebat. dia sebelumnya tidak pernah memberitahuku. Aku sangka dia menyimpan niat baik. Ternyata dia adalah pemimpin Tianxuan Hall. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Memiliki pengaruh sebesar itu. Kenapa dulu bisa aku? Musnahkan seluruh keluarganya. Sombong, kalau bukan karena para ahli Tianxuan Hall waktu itu. Mereka sedang menjalankan misi luar negeri. Mana mungkin kamu, Jericho Castle seperti Dark Knight Sect, bertingkah suanengwano. Harus bagaimana aku menanganinya? Zhou Tingfeng. Dulu kau membasmi keluargaku. Pernahkah kau berpikir akan berakhir seperti ini? Kau mau bagaimana? Kami sudah susah payah berusaha mendapatkan giok ini. Apa sebenarnya rahasia di baliknya? Aku bilang, katakan saja. Katakan, apa rahasia yang tersembunyi di dalam Xuanlong Jade? Lepaskan aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Bunuh saja semuanya. Anilimu, lilimu. Aku salah, aku tidak akan memberitahumu. Dalam kotak rahasia itu tersimpan rahasia besar. Suatu ilmu hitam yang bisa mengubah takdir. 1. Xiaomo, aku tidak menyangka kamu ternyata adalah pemimpin Tianxuan Hall. Kakek,
Itu hanya identitas lama. Sekarang aku hanya menantu keluarga Tang. Nanti aku ingin membawa King kembali ke ibu kota. Menyelamatkan ibuku. Berbakti adalah yang utama. Kakek mendukung kalian. Kapan kalian berangkat? Segera berangkat. Aku takut kalau terlambat akan terjadi sesuatu.